Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur karena kita bisa merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini di akhir bulan Februari tahun 2021. Apa kabar teman-teman semua? Saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji Dia, Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Februari. Kita sudah mendengar banyak soal bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kita perlukan. Amin. Amin. Dan bahkan teman-teman, bukan apa yang kita perlukan aja, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama kita akan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama pujian Dia lagi. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Teman-teman, mungkin tahun 2020 merupakan tahun yang berat buat kita semua karena adanya pandemi COVID-19. Lalu kita memasuki tahun 2021, kita awali dengan banyaknya bencana alam. Kita juga melihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia udah mencapai lebih dari 1 juta kasus. Keadaan kita lihat mungkin gak makin baik ke depannya. Tapi saya pengen ngingetin teman-teman satu hal. Walaupun kita belum bisa melihat keadaan yang baik di depan nanti, ketika kita hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan, saya yakin bahwa masa depan yang indah penuh harapan ada di depan kita. Amin teman-teman. Mari nanti kita tundukkan kepala kita. Jangan pernah teman-teman lepaskan pengharapan kepada Yesus kita, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap percaya pada Dia. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Oh, walau kami belum bisa melihat rencana-Mu Tuhan, kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau tetap memandang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku
tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Karena kami percaya bahwa kami hidup bukan dengan apa yang kami lihat Tuhan, tapi kami hidup dengan apa yang kami percayai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk terus tetap setia memegang pengharapan kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu yang berbicara, yang percaya Tuhan setiap ucapan yang keluar dari lidah bibirnya merupakan isi hati Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Lunakan hati kami juga supaya hati kami boleh menerima firman ini dengan baik Tuhan, sehingga firman yang ditabur dalam hati kami akan bertumbuh 100 kali lipat dan menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh anak muda yang tergabung di dalam KPA. Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Allah kita yang ajaib dan sempurna. Senang kembali Om Yakub bisa sharing firman Tuhan melalui ibadah virtual pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari yuk kita bersahati di dalam doa. Bapa, sungguh mengucap syukur terima kasih untuk anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Karenanya biar Roh Kudus-Mu yang memberi kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang antusias untuk mendengar firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Yes, hari ini Om Yakub diberi satu tema di bulan Februari tentunya, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sepanjang tahun 2021, GBI Citra 1 punya satu tema yang besar, yaitu From Glory to Glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan bagaimana kita bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan? Salah satu caranya adalah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita sehingga kita bisa hidup di dalam kemuliaannya. Bersama kita akan baca nats firman Tuhan yang diberikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Kita baca dua ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Amin. Yes, secara jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa ada dua pilihan di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup menurut keinginan daging, atau kita mau hidup menurut keinginan roh. Atau dengan kata lainnya, kita mau hidup dipimpin oleh kedagingan, atau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kedua-dua keinginan ini, keinginan roh maupun keinginan daging, itu ada di dalam setiap kita. Dan firman Tuhan katakan mereka saling berlawanan. Mereka saling bertentangan. Ya, jadi kita tahu juga bahwa
Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Tuhan itu bukan Allah yang diktator. Dia bukan Allah yang memaksakan kehendaknya. Tapi dia beri kebebasan kepada setiap kita, umat-umat yang percaya, untuk memilih ya apa yang menjadi keinginan kita. Dan karenanya kita nggak boleh salah pilih. Karena kalau kita baca kitab di Galatia pasal 5 seterusnya, maka di situ diceritakan bahwa perbuatan daging atau keinginan daging itu dikuasai oleh dosa. Sehingga kalau hidup kita menuruti keinginan daging, maka kita akan melawan hukum-hukum Allah. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Kita akan menjadi seteru Allah, kita akan menjadi musuh Allah, sehingga membuat hidup kita binasa dan kita tidak bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu kalau kita hidup menurut keinginan daging atau hidup dipimpin oleh kedagingan. Namun sebaliknya, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, ya, kalau Roh memimpin kehidupan kita, maka hidup kita akan bertumbuh. Dan kita akan memiliki buah roh di dalam kehidupan kita. Ya, apa saja buah roh? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu buah roh dengan 9 rasa. Dan kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka buah roh yang ada di dalam kita itu akan semakin bertumbuh subur, sehingga buahnya akan semakin matang, dan artinya bahwa hidup kita, buah roh itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, hidup kita bisa menjadi teladan buat orang lain, hidup kita bisa menjadi contoh buat orang lain, bahkan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kita juga diajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang diberikan kepada setiap kita ketika kita percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Dan Roh Kudusnya lah merupakan yang menolong kita, yang menghibur kita, yang membimbing, memimpin, dan menuntun hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus di dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan Parakletos, yang artinya penghibur, penolong, dan sekaligus juga pembela sebagai advokat. Artinya bahwa Roh Kudus ini membela kita untuk melawan intimidasi dari si iblis, si jahat, melawan dakwaan si iblis atau si jahat yang mencoba menjatuhkan kita. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang mengasihi kita, yang tinggal dan berdiam di dalam setiap kita. Karenanya Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya. Apa artinya? Artinya adalah janganlah kita melukai, menyakiti, mengecewakan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita dengan perbuatan, tindakan, perkataan kita yang mendatangkan dosa dan celah di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Contoh gambaran jelasnya, kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita seperti ilustrasi seorang ayah yang mendapati anaknya sendiri itu mencuri uang dari dompetnya. Kemarahan si ayah yang begitu besar, emosi si ayah yang tadinya mau meledak, itu berubah menjadi kedukaan yang sangat dalam. Karena si ayah tidak menyangka, kok anaknya bisa tega melakukan hal itu terhadap dirinya. Itulah sebetulnya duka yang dialami Roh Kudus ketika kita, umatnya yang percaya, itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan cela di hadapan Tuhan. Atau ketika kita mengikuti keinginan daging di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat bersedih, Roh Kudus sangat berduka, namun dia
tetap memilih untuk setia dan tetap mengasihi kita. Jadi kitab Galatia pasal 5 ayat 24 mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, maka kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus menyalibkan nafsu kita dan hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah. Artinya bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematikan segala bentuk kedagingan di dalam hidup kita yang membuat atau menjerat kita untuk jatuh di dalam dosa. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan belajar lebih lanjut. Apa saja yang Roh Kudus ubahkan di dalam kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin olehnya. Paling tidak ada 3 hal penting yang Roh Kudus ubahkan di dalam kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Bersama kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Namun yang pertama kita akan baca 2 Korintus pasal 3 ayat ke-13 sampai ke-16 terlebih dahulu. Oke, bersama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16 terakhir. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Ayat firman Tuhan yang kita baca dari ayat 13 sampai dengan 16 ini menceritakan kejadian yang dialami oleh Musa. Dan ini sebetulnya diceritakan juga di dalam kitab Keluaran. Jadi ketika pada waktu itu Musa membawa hukum Taurat, membawa kedua loh batu hukum Allah kepada bangsa Israel, kepada umat Israel pada waktu itu, ketika umat Israel melihat wajah Musa yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah, maka bangsa Israel itu menjadi takut. Sehingga Musa harus menyelubungi mukanya karena memang bangsa Israel tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Selubung yang menutupi muka Musa itu disamakan dengan selubung yang masih menutupi bangsa Israel sampai dengan saat sekarang ini. Kita tahu bahwa banyak bangsa Israel, umat Israel yang masih diperbudak atau dikuasai oleh dosa. Mereka tidak bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai sekarang ini pun banyak umat Israel yang masih menyembah dan berdoa di batu ratapan di Yerusalem. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias yang lain karena mereka nggak mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orang tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah kalau masih ada selubung dosa yang menutupi hati mereka, yang menutupi kehidupan mereka. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Dan itulah pekerjaan yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap hati orang yang bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi mereka. Dari situlah mereka baru bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Dan mereka baru bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang pertama, bagaimana Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin olehnya adalah mengangkat selubung dosa yang ada di dalam kehidupan kita.
sehingga kita boleh menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua, ketika kita dipimpin olehnya, kita baca di dalam ayat yang 17. Ayat ke-17. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita punya satu tujuan, untuk memerdekakan hidup kita. Artinya membebaskan kita dari segala ikatan dosa, dari segala belenggu dosa yang mengikat kita. Bahkan Roh Kudusnya sanggup mengubahkan kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan atas dosa. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian adalah Roh Kudus yang sama yang sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Keadaan suam-suam kuku kita, keadaan tawar hati kita, keadaan kehilangan cinta mula-mula kita. Sehingga kita boleh kembali antusias, kita boleh kembali bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kembali semangat untuk berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga menjadikan kita umatnya yang setia dan taat untuk mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Manusia memang punya banyak kelemahan. Mereka mudah jatuh di dalam dosa, mereka mudah dipikat, dijerat, dan akhirnya diperbudak oleh dosa. Namun pada umumnya manusia sadar kalau dirinya sedang jatuh di dalam dosa, kalau dirinya sedang melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Karena apa? Karena Roh Kudus di dalam setiap kita itu akan menegur kita, akan mengingatkan kita, akan memberikan kita warning, memberikan kita signal. Tapi anehnya banyak anak Tuhan bukannya berhenti untuk meninggalkan dosa, bukannya berpaling dari jalan yang jahat, namun mereka akhirnya sibuk sendiri mencari alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Bahkan ada yang berkata, ya saya kan manusia nggak sempurna, jadi wajarlah kalau saya lakukan kesalahan ini dan itu. Atau ada yang berkata, ya saya memang sulit untuk berubah, jadi perlu proses terus. Ada juga yang berkata bahwa, ya saya kan masih punya kelemahan ini, kelemahan itu, dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, anak-anak muda. Firman Tuhan pada hari ini menyampaikan dengan tegas bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya bahwa Roh Kudus sanggup mengubah dan memulihkan kehidupanmu. Roh Kudus sanggup membebaskan dan kau dari segala ikatan dosa, dari segala belenggu dosa, bahkan dari segala kebiasaan buruk. Yang perlu kita lakukan adalah datang dan serahkan pergumulanmu di hadapan Tuhan, akui segala kelemahanmu di hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa yang hancur, dengan remuk hati di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus sanggup menolong kehidupan kita. Roh Kudus sekali lagi sanggup mengubahkan, memulihkan, membebaskan setiap kita dari segala ikatan dosa, dari segala belenggu dosa, bahkan memberikan kita kemenangan atas dosa. Amin. Jadi hal yang kedua yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin olehnya adalah membebaskan kita dari segala belenggu, ikatan dosa, dan kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita. Amin. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Apa yang Roh Kudus kerjakan ketika hidup kita dipimpin olehnya di ayat 18. Bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus bukan saja memerdekakan kehidupan kita, namun Roh Kudus juga mengubahkan kehidupan kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Artinya
karakter kita diubahkan. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Semakin lama semakin sempurna dengan Kristus. Dan tentunya ini satu proses yang sangat panjang yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan karakter kita melalui setiap pergumulan, melalui setiap permasalahan, melalui setiap kesulitan, tantangan, ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi permasalahan adalah banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang mudah putus asa, mudah menyerah. Mereka tidak sabar di dalam menghadapi pergumulan, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Satu quote yang bagus, yang baik, dikatakan begini, "Winners never quit, but quitters never win." Artinya bahwa seorang pemenang tidak akan pernah berhenti untuk menyerah. Tapi seorang yang berhenti untuk menyerah tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Jadi, don't give up easily. Jangan menyerah dengan mudah. Sekalipun hidup kita mungkin mengalami 1000 kali kegagalan, namun kita harus bangkit 1001 kali. Karena Tuhan pasti akan memberi kita kemenangan. Kita dilahirkan sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan akan jadikan setiap kita lebih dari pemenang. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Atau di dalam NIV-nya dikatakan, "I can do all things through God who strengthen me." Artinya bahwa kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan meminta pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita diubahkan from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar melalui karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sekian apa yang kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan Om Yakub sungguh berharap bahwa kita bukan saja menjadi pendengar, namun kita juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kita. Hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, menjadi contoh buat orang lain di siapapun yang ada di dalam lingkungan kita. Amin. Karenanya mari kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing, memimpin, dan menuntun hidup kami di dalam kebenaran. Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar pada hari ini, kami percaya Roh Kudus punya satu tujuan yang mulia, tujuan yang agung dalam kehidupan kami. Ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk hal itu, di mana pertama Roh Kudus mengangkat segala selubung dosa yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus juga membebaskan setiap kami dari segala belenggu ikatan dosa dan kebiasaan buruk yang mengikat kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang percaya, hamba-hamba-Mu yang bebas dan merdeka untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga membentuk setiap karakter kami, pribadi kami semakin sempurna seperti Kristus, sehingga kami boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh anak muda yang tergabung di dalam KPA yang ada. Kami percaya biar tangan Tuhan yang terus memimpin, tangan Tuhan yang terus menuntun, tangan Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di dalam setiap lingkungan yang ada, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Haleluya. Happy weekend. God bless you all. God bless you all. Teman-teman diberkati oleh firman hari ini. Kalau teman-teman diberkati, teman-teman boleh kasih like di video ini ya.
Dan kami mau mengucapkan terima kasih kepada Om Yakub yang sudah menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan teman-teman datang ke ibadah offline KPA yang akan digabung dengan ibadah raya sore. Ibadah akan diadakan pada minggu pertama dan minggu ketiga pada pukul 5 sore. Dan ibadah online KPA pada minggu kedua dan keempat, teman-teman bisa akses di YouTube setiap hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai dengan hari Minggu pada pukul 9 malam. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, dan pastikan teman-teman janjian dengan teman-teman komselnya. Buat teman-teman yang belum tertanam di dalam komunitas sel, kalian dapat menghubungi Saudara Rifki selaku koordinator komsel untuk informasi lebih lanjut. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening di sini, dan jangan lupa ya untuk mencantumkan komisi kalian masing-masing. Sekian ibadah online hari ini. Happy weekend, God bless you all.